Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang materi PAI, Pendidikan Agama Islam, kelas 7 SMP. Materi ini adalah materi untuk kelas 7 SMP. Adapun tema yang akan kita pelajari bersama pada pertemuan ini yaitu tentang semua bersih hidup jadi nyaman. Ini adalah materi ketiga yang berkaitan erat dengan seruan untuk selalu menjaga kebersihan jasadiah maupun kebersihan rohaniah. Perlu kita ketahui bersama terkait dengan peta konsep materi ini. Di sini harus kita ketahui dulu ada dua pertemuan. Pertemuan pertama yang mencakup yang akan kita pelajari pada kesempatan ini yaitu mencakup tentang pengertian toharoh, pengertian najis dan juga hadas, serta macam-macam toharoh, najis dan hadas. Adapun untuk pertemuan kedua yang akan kita pelajari adalah tentang tata cara toharoh dari hadas kecil dan hadas besar. Yang selanjutnya adalah tentang hikmah toharoh. Baik, untuk pertemuan kali ini perlu kita perhatikan di sini agar pemahaman kita sama, yaitu yang harus kita dahulukan adalah mari bersama-sama kita merenungkan tentang hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kita lihat hadisnya. At-tahuru syartul iman, yang artinya adalah kebersihan itu sebagian dari iman. Nah, ini hadis Nabi mengatakan bahwa kebersihan itu bagian daripada iman. Sehingga di sini dapat kita petik kesimpulan bahwa kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta Rasulnya, maka hal yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita menjaga kebersihan diri kita, kebersihan lingkungan kita, kebersihan hati kita dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu merupakan sebuah syarat bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kita ketahui pertama yaitu tentang pengertian toharoh, najis dan hadas. Toharoh artinya adalah bersuci dari najis dan hadas. Dapat disimpulkan di sini bahwa toharoh itu adalah sebuah kegiatan untuk mensucikan diri baik dari najis maupun dari hadas. Sedangkan najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Dari sini dapat dipahami bahwa najis itu sendiri adalah suatu kotoran maupun benda-benda yang kotor yang menimbulkan seseorang terhalang untuk beribadah. Contoh di sini misalkan kita sebut adalah kotoran hewan, misalkan itu adalah najis. Misalkan juga kita sebut sebagai kotoran manusia juga, misalkan air seni maupun juga kita dapat mengatakan misalkan darah hewan dan lain sebagainya. Ataupun juga adalah bangkai. Ini adalah sesuatu yang apabila kita pegang ataupun apabila kita sentuh, apabila dan sebagainya, itu mengakibatkan kita batal dari keadaan bersuci. Nah, sedangkan hadas, adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan dirinya tidak boleh sholat, tawaf dan lain sebagainya.
dari sini perlu kita ketahui antara najis dan hadas, bahwa najis itu kita nisbatkan kepada bendanya yang menjadikan seseorang itu terhalang oleh kesuciannya. Nah, sedangkan hadis adalah keadaan seseorangnya. Jadi apabila misalkan kita terkena najis, maka berarti kita dalam keadaan berhadas. Jadi hadas itu adalah orang yang tidak lagi dalam keadaan suci. Selanjutnya saudara-saudaraku, kita masuk kepada macam-macam toharoh. Di sini ada dua macam toharoh. Yang pertama adalah toharoh dari najis. Kemudian yang kedua adalah toharoh dari hadas. Toharoh dari najis. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa najis itu sendiri ada tiga macam. Yang pertama adalah najis muhaffafah ataupun najis yang ringan, seperti misalkan air kencing bayi. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan menyiramkan bekas air kencing bayi yang masih minum air susu. Akan tetapi misalkan air kencing bayi yang sudah makan nasi, maka ini sudah masuk kepada najis mutawasito. Kemudian najis mutawasito itu adalah disebut dengan najis sedang. Kita lihat misalkan ada contohnya kotoran ataupun bangkai, ya. Bagaimana cara menghilangkan? Apabila misalkan kotoran itu ada pada tangan kita, maka kita membasuh tangan itu. Kemudian apabila bangkai misalkan kita maka kita hilangkan bangkai itu sampai, ataupun juga kita bersihkan sampai tidak ada bekasnya dan juga tidak ada baunya. Nah, kemudian yang ketiga adalah najis mughalladhah. Najis mughalladhah adalah najis berat. Contoh misalkan di sini air liur anjing. Cara membersihkannya adalah dengan cara mencampur air dengan tanah, ya, ataupun lumpur. Itu kita bersihkan sebanyak 7 kali dengan air dan tanah itu sebanyak 7 kali. Nah, di antara tiga najis ini yang perlu kita perhatikan adalah antara najis mukhaffafah itu adalah najis ringan, mutawassithah najis sedang, sedangkan mughalladhah adalah najis berat. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, najis mukhaffafah, najis ringan seperti tadi adalah air kencing bayi, itu tidak mengakibatkan orang dalam keadaan berhadas. Artinya apa? Cukup dengan menyiramkan air saja tanpa orang itu perlu bersuci, tanpa perlu harus misalkan wudu atau dan lain sebagainya. Akan tetapi untuk najis mutawassithah dan najis mughalladhah, ketika kita akan melakukan sholat dan lain sebagainya, maka kita pun juga diharuskan untuk melakukan bersuci dari hadas. Baik, toharah dari hadas, hadas besar dan hadas kecil. Nah, perlu kita ketahui di sini contoh hadas besar misalkan. Hadas besar pertama adalah keluarnya air mani. Ini untuk bagi kaum laki-laki. Kemudian misalkan yang kedua adalah haid. Ini adalah untuk kalangan perempuan. Yang ketiga adalah melahirkan. Yang keempat adalah nifas. Nifas itu adalah keluarnya darah bagi wanita setelah melahirkan. Kemudian yang selanjutnya adalah meninggal dunia. Jadi ketika orang meninggal dunia, maka yang harus dilakukan oleh orang yang masih hidup adalah memandikannya dengan niatan untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang terakhir adalah bersetubuh. Ini adalah apabila setelah melakukan hubungan suami istri, maka yang perlu dilakukan adalah dengan cara toharoh dari hadas besar, karena ini termasuk hadas besar. Caranya adalah dengan apa untuk yang hadas besar? Yaitu tentu dengan mandi
wajib. Nah, untuk yang selanjutnya adalah hadas kecil. Hadas kecil ini sebagai contoh, seperti contoh misalkan keluarnya sesuatu dari kemaluan maupun dubur. Contoh misalkan seperti kita kencing, kemudian kita berak, BAB, ini dan lain sebagainya, itu adalah termasuk contoh hadas kecil. Kemudian ketika kita setelah selesai berwudu kemudian kita tertidur dalam keadaan terlentang, maka itu juga kita batal dari wudu kita dan itu termasuk hadas kecil. Kemudian selanjutnya adalah menyentuh kemaluan sendiri. Jadi secara sengaja kita menyentuh kemaluan kita secara sengaja, maka itu membatalkan sehingga kita menjadikan kita orang yang berhadas. Kemudian selanjutnya adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan, artinya secara dia misalkan salaman ataupun juga tidak sengaja bertatap muka kemudian bersentuhan dengan lawan jenis, maka dinyatakan seseorang dalam keadaan berhadas. Baik, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita sudah membahas tentang pengertian dari toharoh, najis dan juga hadas, serta macam-macam dari toharoh yang disebutkan tadi, toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.